Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Om, ini kita kembali lagi ngobrol bersama dengan Ibu Ida, owner dari Rajanya Bakpao. Orang Kota Bengkulu pasti sudah tahu nih ya. Begitu ngelihat food truck berwarna biru, terus juga ada logo bakpaonya. Nah, kalau cerita tentang logo, Bu, ini yang ngedesain siapa, Bu? Anak saya, Oh, yang anak cewek. ya? Oh, oke, berarti memang sudah ada bagian-bagiannya Ya, yang sudah. tadi Ibu Ida cerita. Betul. Ya. Oke, Bapak untuk ngedesain food Ya. trucknya seperti apa, terus Ibu urusan kompor Ya, dapur-dapurnya lah betul. di atas mobil. Ya. Anak untuk desain logo. Ya, logo. Jadi Oh, oke. untuk banner gitu, untuk stiker gitu kan, stiker juga kan dipatenkan juga tuh. Jadi kebetulan anak saya itu ya tipe anak yang memang anak sekarang kan gitu, Mas. Oh, Tidak oke. mau dipaksa, biarkan dia ikhlas mengerjakannya. Betul, betul. Jadi kita sebagai orang tua cuman kapan ya punya waktu luang bantuin mama gitu. Jadi ngomongnya harus benar-benar pakai hati gitu. Jadi kalau kita ngomongnya dengan ayo dong dibantuin, nggak akan bakal dikerjakan gitu. Nah, jadi harus lebih memahami anak sekarang itu memang harus lebih menggunakan perasaan, Oke. kata-kata lembut. Oke. Iya nak, bantuin mama gitu. Jadi nggak bisa, kadangkala kita sebagai orang tua menyampaikan kalimat itu kan juga harus dipilih-pilih, Harus dipilih-pilih. supaya Oke. hatinya seneng Oke. gitu. Jadi sebenarnya kita berbicara dengan orang juga tetap seperti itu kan, benar. harus menggunakan kata-kata yang membuat orang senang berbicara dengan kita kayak gitu. Betul. Nah, Oke, jadi yang ayo nak, kapan nih mau iya, bantu? bantuin ibu dong gitu, tolong bikinin stiker, spanduk segala macam. Iya mah, tapi kebetulan waktu itu masih kuliah, jadi saya juga nggak paksa gitu, karena saya ngomong kalau masih kuliah fokuslah nak dengan kuliahmu. Saya tidak akan ganggu dengan urusan-urusan yang urusan mama gitu. oke. Jadi begitu dia libur, sini mah aku kerjakan. Alhamdulillah gitu, dilihat oh ternyata cantik ya gitu. Unik. Iya. Dan logonya ini memang ada bentuk bakpaunya, Iya. terus juga ada tangannya. Ada tangannya, Jadi ya. gemesin gitu. Iya. Jadi mulai dari kalangan anak-anak, Iya. pasti sudah ngelirik, Ngelirik, ini iya. apa, ini apa. Nah, kalau untuk dua orang anak Ibu ini berarti dua-dua ini bisa dikatakan tertarik gitu ya. Iya. Terlihat bakatnya untuk Iya. menerusi Betul. dari Raja Bakpao ini sudah Iya. kelihatan, Bu ya. Sudah. Oh, Kalau oke. untuk yang cowok itu bahkan dia udah bisa produksi sendiri sebenarnya, Mas. Oh, oke. Sudah bisa membuat bentuk-bentuk yang saya ajarkan itu dia sudah serap dan sudah dibuktikan ternyata dia bisa gitu. Waduh, rasanya mungkin pasti nggak jauh beda, Bu ya, Betul. karena resepnya resep langsung dari orang tua. Iya, dari orang tuanya gitu. Nah, ini biasanya yang akan terus dikenal sama masyarakat juga resep turun-temurun Iya, ini. betul. Wah, luar biasa. Kalau yang si bungsu nih, Bu. Heeh. Si bungsu ini kebetulan karena latar belakangnya pendidikan kebidanan, saya lebih mengarahkan dia untuk meneruskan usaha saya di kesehatannya gitu. Oke, jadi sudah punya ini masing-masing, Bu ya. Ya, tapi tetap saya mikir kenapa saya nggak buka kafe di depannya gitu kan. Oke, tepat. Pengen juga gitu. Benar. Dikala ada keluarga pasien yang lagi duduk nunggu tentu mereka haus, mereka lapar. Kenapa Benar. nggak kita siapin gitu? Oke, ada cemilan, ada Iya, bakpao. pengennya bikin cemilan juga kayak gitu. Oke, berarti kalau di hari-hari libur ini anak-anak suka ikut, Bu? Ikut ke food truck. Kadang-kadang ya ikut bantu ngantar gitu Oh, kalau oke. bapaknya lagi sibuk. Ha-ha. Nak bantuin ngantar, iya diantar gitu. Kadang ngantarnya ke pantai kan lumayan jauh dari Betul. rumah. Antar nak tolongin, iya diantar. Oke. Nah, ini Ibu Ida kan dari namanya sudah punya paten nih, Bu ya. Iya. Terus juga sudah ada label halal juga Iya. dari MUI. Nah, mungkin Ibu Ida juga bisa sharing nih. Sama mungkin ada sekarang teman-teman kita UMKM nih yang baru akan menanjak nih, mulai dari namanya baru akan mengajukan hak paten, terus juga baru akan datang ke MUI untuk mengusulkan Iya, halal ini halal, tadi. ya. Nah, kalau dari Ibu Ida boleh sharing, Bu, prosesnya seperti apa? Mulai dari hak paten nama. Jadi mulainya dari daftar dulu di UMKM, kemudian dinas koperasi. Nah, dari dinas UMKM ini kita mendapatkan informasi. Oh, oke. Kebetulan waktu itu keponakan saya di bidang kuliner juga. Oke. Jadi dia menyarankan saya, ibu tolong didaftarkan, nanti jangan sampai ada orang yang meniru. Betul. Karena pada saat itu pernah ada pembeli yang dia merhatiin kita setiap hari ternyata. Dia ngomong, saya mau buka di Lubuk Linggau. Nah, dari situlah muncul kita nggak bisa main-main dengan nama ini gitu. Benar. Karena nama ini kan di Instagram sudah dikenal masyarakat gitu. Akhirnya saya ke kantor Kemenkumham. Pertama kali seumur hidup saya ke kantor Kemenkumham. Oke. Saya nggak ngerti kantornya di mana, saya cari. Ke
ketemu, saya tanya, Mbak, saya mau mendaftarkan ini. Dia minta surat yang dari UMKM tadi. Jadi dibawain surat dari UMKM, kayak surat pengantar. Bahwa ibu ini mau ngurus ini, ngurus nggak langsung hari itu juga, berproses, ngisi ini, ngisi itu. Setelah itu akhirnya terdaftar. Kemudian kita nunggu, ternyata nggak sebentar. 9 bulan nunggunya. 9 bulan baru keluar surat itu, Bu ya? Tapi pada saat kita mendaftar itu mereka langsung melakukan pencarian gitu. Ternyata tidak ada nama yang sama, baru bisa dipatenkan. Apabila ada yang sama rajanya bakpao, kita nggak boleh, kita harus mundur. Walaupun bukan di Bengkulu gitu. Walaupun bukan di Bengkulu. Ternyata hak paten itu seluruh Indonesia. Oke, jadi makanya prosesnya juga cukup lama. Ya, prosesnya karena juga harus cukup diverifikasi betul, dulu. Diverifikasi dulu. Logonya juga mereka patenkan gitu. Logo kita itu maksudnya stiker untuk di kotak, mereka buat juga dipatenkan. Oke, dan itu juga mereka pasti verifikasi ada nggak yang sama ini? Ada yang sama nggak gitu, dan ternyata itu setelah ini saya udah merasa lega. Berarti secara ini kita sudah terdaftar di sana. Secara legalitas. Ya, legalitas. Kita sudah punya grup di UMKM kayak gitu. Jadi kalau ada info bazar segala macam kita bisa dapat tempat gratis gitu loh. Oke. Nah, ini nih keuntungannya nih pemirsa. Mungkin juga pemirsa dan sekarang baru akan mulai kepikiran untuk bisnis UMKM, bisa nih ikuti jejak dari Bu Ida untuk gabung ke komunitas atau juga grup begitu Bu ya. Jadi bisa tukar-tukar pendapat di sana untuk bercerita dengan teman-teman yang sudah lebih dulu. Nanti juga akan dibantu diarahkan. Pasti ilmunya semuanya nggak akan ada yang pelit-pelit Bu ya. Betul. Saling berbagi. Saling gitu. berbagi. Karena baik lagi rezeki kan Allah yang ngatur. Allah yang gitu. ngatur, betul. Gimana cara kita aja yang tadi Ibu Ida cerita untuk usahanya kita. Rezeki nggak akan pernah ketukar. Rezeki nggak akan pernah ketukar, betul. Karena jodoh yang sering ketukar nih biasanya. Nah, kalau untuk di halal nih Bu, prosesnya gimana Bu? Halal dari kalau MUI. Di halal itu kita dikumpulkan dulu. Kebetulan di provinsi ini ada pendamping. Jadi ada satu orang pendamping, kita dikumpulkan, diajarkan bagaimana mendaftar di MUI ini gitu. Dan itu ternyata lumayan agak sulit karena secara usia kita menyadari usia untuk menggunakan handphone itu sulit. Jadi harus pakai komputer, laptop. Jadi waktu itu mereka kunjungan dulu ke rumah. Ngelihat gitu. Ngelihat produksinya, terus ngelihat bahan-bahan misalnya gitu ya? Kalau kacang merah, titiknya warna merah, bentuknya seperti ini. Difoto satu-satu. Bapaknya juga ikut foto sama saya, ini ownernya gitu. Terus ngisi di situ bahannya apa saja. Jadi bahannya itu semua harus berlabel halal. Karena untuk menjamin halalnya itu tadi. Bahkan sampai ke bahan untuk cuci piring. Itu juga harus berlabel halal gitu. Jadi itu didaftarkan lumayan ribet. Makanya saya minta bantuan anak saya, tolong bantuin mama nak. Ini kan sulit. Kita kan mama sudah tua ini nggak bisa ngetik itu cepat seperti mereka gitu. Kita menyadari itu gitu. Main handphone aja harus pakai kacamata. Iya, harus pakai kacamata gitu kan. Akhirnya karena dibantu anak tadi, alhamdulillah hari itu langsung terdaftar gitu. Tapi tidak juga langsung keluar. Ternyata diverifikasi mereka di sana lagi. Oh ternyata ada yang kurang tuh di situ, nggak boleh menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi dia benar-benar harus bahasa, jadi dirubah lagi. Terus didaftar karena waktu itu kuotanya itu terbatas Mas. Kuota halal itu terbatas sampai tahun 2000 sekian, itu ada sekian ribu gitu. Jadi waktu daftar pertama udah penuh, pending. Akhirnya begitu buka lagi kata bapak, hari itu langsung masukkan lagi. Akhirnya dapat info, oh punya ibu sudah keluar sertifikat halalnya. Saya senang banget, wah ini perjuangan di grup ini. Karena itu juga menjadi salah satu poin juga untuk produk kita Bu ya. Betul, karena pada saat awal-awal kita jualan, mereka nganggap yang jualan ini pasti orang Cina dan tidak halal. Tapi karena waktu dulu anak buah saya yang jualan itu juga pakai jilbab, mereka nggak sampaikan, Pak kita aja pakai jilbab, jadi yang jualan juga Muslim Pak, gitu kan. Jadi bapak nggak usah khawatir, jualan kita halal. Oh halal ya. Nah akhirnya muncullah sertifikat halal itu kita tempel di mobil. Jadi kalau mereka nanya ini Pak, ini nggak main dari MUI Jakarta loh, gitu kan. Baru oh halal ternyata gitu. Baru mereka beli gitu. Benar, karena kalau dari tempat asalnya bakpao ini banyak menggunakan bahan-bahan yang lain gitu Bu ya. Mungkin yang
untuk kita sebagai di Indonesia sebagai mayoritas Muslim nggak ya, bisa makan nggak bisa gitu. makan, bener. Oke, jadi sangat aman sekali nih pemirsa. Mulai dari rasa juga pasti enak, terus juga halal juga terjamin nih. Dan kalau untuk sekarang nih Bu, pasti otomatis mungkin ada orang Bengkulu yang akan keluar kota, ingin ngebawa bakpaunya, mungkin ini ingin dimasak seminggu kemudian, yang bersifatnya frozen. Iya. Nah, sudah ada produk yang frozen atau baru akan launching? Baru akan saya pengen, karena berpikir gini, orang yang jauh juga bisa menikmati gitu. Benar, betul. Kalau kita lihat di luaran itu kan jualan itu kadang-kadang pokoknya jualan. Mau kayak mana tuh nanti. Kalau saya punya prinsip jualan harus enak. Momennya nih Bu. Nah, untuk ciri khasnya kan kita sudah identitasnya adalah food truck ini. Ya. Jadi walaupun buka di cabang manapun nanti tetap Itu menonjolkan pakai food truck. Betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau dari Raja Bakpao nih Bu Ida, mungkin juga pemirsa yang ada di rumah ini, pemirsa Opini yang belum pernah mencoba rajanya Bakpao, penasaran yang best sellernya apa nih Bu Ida? Kalau untuk produk rajanya Bakpao yang best seller pertama itu tetap coklat. Coklat. Ya, Oke, dari anak-anak semuanya Ya, suka. betul. Oke. Terus yang kedua itu ayam pedas. Nah, ayam pedas. Wah, aduh ini enak memang dicocol pakai saus Bu ya. Ya, betul. Nah, jadi untuk Anda pemirsa itu dia tadi dua menu atau dua rasa yang memang best seller dari rajanya Bakpao. Jadi kalau nanti siang untuk makan siang ini mau beli, itu ada di Lingkar Barat depan kantor camat Gading Cepaka. Ya, betul. Oke, tinggal order aja yang coklat atau juga sama yang ayam pedas ya. Oke, dan kalau terakhir nih Bu Ida, kira-kira ini kan Ibu Ida sudah punya berapa macam varian nih. Ya. Yang kira-kira pengen sekali Bu Ida buat nih, varian rasa apa? Sudah bisa dibocorkan nih Bu? Ayam lada hitam. Ayam, waduh, ini saya kepikiran, waduh ini pasti sangat enak banget ini. Ayam pedas-pedas terus juga lada hitam, Iya. waduh. Ini kapan akan launching itu Bu? Mungkin bulan depan atau mungkin Desember lah. Desember. Oke. Karena masih mengulik-ngulik resepnya supaya bisa diterima di lidah Dapat masyarakat. formula yang pas itu Betul. Bu ya. Nah, jadi untuk Anda pecinta Raja Bakpao tunggu nanti ya di bulan Desember coming soon untuk varian ayam lada hitam. Luar biasa sekali. Dan terakhir Ibu Ida sebelum kita berpisah nih, yang memang benar-benar Bu Ida inginkan dari bisnis Ibu yang sangat luar biasa sekali Raja Bakpao ini, apa sih Bu goalsnya atau kedepannya? Mungkin juga ada impian Ibu Ida untuk di Rajanya Bakpao ini seperti apa Bu? Impiannya ya semua warga Kota Bengkulu tahu dengan produk rajanya Bakpao. Oke. Semua masyarakat bisa menikmati itu gitu. Nah, dan tidak menganggap bahwa yang di rajanya Bakpao itu bakpao yang nggak enak loh gitu. Jadi saya mau sampaikan bahwa rajanya Bakpao itu produk yang memang benar-benar dibuat dengan produk yang berkualitas gitu. Nah, jadi bahan yang kita gunakan adalah memang bahan premium gitu. Jadi tidak menggunakan ya bahan yang pokoknya asal ada bahan. Jadi kalau nggak ada bahan saya nggak buat gitu. Oke, lebih baik nggak buat daripada Ya, mengecewakan betul, konsumen betul. Bu ya. Wah, keren sekali, ini memang benar-benar pengusaha yang komitmen sekali. Jadi begitu stok bahan yang terputus, mending yang nggak jualan sama sekali Bu ya. Atau mungkin ada menu apa yang nggak ada bahannya, mending kosongkan dia sama kosongkan sekali. aja sama sekali gitu. Wah, keren-keren sekali. Dan terima kasih banyak Ibu Ida untuk kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Sukses terus untuk Amin. Raja Bakpao, dan pastinya saya mewakili semua konsumen Raja Bakpao mengharapkan segera muncul outlet-outlet di tempat lainnya. Ya, alhamdulillah. Seperti saya tinggalnya di daerah Pagar Dewa, nanti sudah ada outlet di daerah Pagar Dewa. Insyaallah. Atau juga yang ada di tengah kota nih, di Jalan Suprapto misalnya Ya. juga ada food trucknya di Jalan Suprapto. Jadi kalau mau beli Raja Bakpao gampang nih. Ya, betul. Oke, tinggal cari mana yang terdekat ya. Oke, sehat-sehat terus Ibu Ida. Ya, insyaallah. Sukses terus untuk Raja Bakpao. Terima kasih doanya. Amin. Terima kasih banyak pemirsa Opini. Tanpa terasa kita harus berpisah di episode kali ini. Sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Ida, owner dari Rajanya Bakpao ya. Dan untuk Anda mudah-mudahan bisa menginspirasi obrolan kita di siang hari ini. Apalagi untuk pemirsa yang baru akan mulai bisnis menjadi seorang UMKM ya. Dan akhir kata saya Iqbal Fatwa mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Kita berpisah dulu. Jangan lupa nonton terus Opini. Obrolan pas di sini hanya di TVRI Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.